Wa qalah lan ngendika ba'duhum sapa sebagian ulama. Ba'duhum sapa sebagian ulama syuri'ah den syariataken. Syuri'ah disyariatkan waslul kaffaini. Opo membasuh kedua tangan. Syuri'ah disyariatkan. Bisa dibuka halaman 7 ya. Halaman 7 baris kedua dari atas. Wa qalah lan ngendika ba'duhum sapa sebagian ulama syuri'ah disyariatkan waslul kaffaini opo membasuh kedua telapak tangan lil akli karena persiapan makan min mawaidil jannati saking piro-piro hidangan surga. Min mawaidil jannati saking piro-piro hidangan surga. Wal madmadatuh lan den sunataken opo kumur-kumur. Wal madmadatuh lan den sunataken opo kumur-kumur li kalami rabbil alamin. Untuk persiapan berbicara dengan Allah Ta'ala. Li kalami rabbil alamin, untuk persiapan berbicara dengan Allah Ta'ala. Wal istinsyaku lan disyariatkan opo menghirup air. Lan disyariatkan opo menghirup air lisammi rawaihil jannati, untuk mencium piro-piro bau surga. Untuk mencium piro-piro bau surga. Wa waslul wajhi lan disyariatkan opo membasuh wajah. Wa waslul wajhi lan disyariatkan opo membasuh wajah lin nadhari karena ningali atau melihat ila wajhillahil karim maring zatnya Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Maring zatnya Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wa waslul yadaini lan disyariatkan opo membasuh kedua tangan. Wa waslul yadaini lan disyariatkan opo membasuh kedua tangan lilu besis sawari, untuk memakai gelang. Untuk memakai gelang fil jannati ing dalam surga. Untuk memakai gelang fil jannati ing dalam surga. Wa mashur ra'sih lan disunahkan opo mengusap kepala. Kalau mazhab Syafi'i sebagian kepala ya. Wa mashur ra'sih lan disunahkan opo mengusap kepala lilubusit taji, untuk memakai mahkota. Lilubusit taji, untuk memakai mahkota. Wal iklili tegesi mahkota fiha ing dalam surga. Wa lilubusit taji, untuk memakai mahkota. Wal iklilih lan tegesi mahkota fiha ing dalam surga. Wa mashul udhunaini lan disyariatkan opo mengusap kedua telinga. Wa mashul udhunaini lan disyariatkan opo mengusap kedua telinga lisimai kalami rabbil alamin, untuk persiapan
mendengarkan firman-Nya Allah Ta'ala, untuk persiapan mendengarkan firman-Nya Allah Ta'ala. Wa waslur rijlaini lan disyariatkan opo membasuh kedua kaki. Wa waslur rijlaini lan disyariatkan opo membasuh kedua kaki lil masyi persiapan untuk menuju fil jannati ing dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lil masyi persiapan untuk menuju fil jannati ing dalam surganya Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Lah sekarang dari kewajiban wudhu dan juga sunnah-sunnahnya wudhu, hikmahnya versi yang ini. Kenapa ketika kita mau wudhu disunahkan untuk membasuh kedua tangan? Kedua tangan itu persiapan besok ketika kita di surga untuk mengkonsumsi makanan-makanan atau hidangan-hidangan yang ada di surga. Mulai sekarang sudah kita menyiapkan. Ini bukan menurut Pak Zainal, tapi menurut kitab. Ketepatan di sini dikutip dari kitab I'anatul Thalibin karya As-Said Abi Bakar Asy-Syato, hasyiah dari Fathil Mu'in. Paham ya? Ini versinya ulama-ulama yang mempunyai asrar kasyaf dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai sekarang ketika kita sudah menyiapkan tangan kita bersih, sudah siap untuk mengkonsumsi, untuk makan makanan atau hidangan-hidangan yang ada di surga. Ya, jadi bukan cuma sekedar kita pas mau makan saja yang cuci tangan, tapi untuk makan besok di surga mulai sekarang kita sudah menyiapkan dengan cara sebelum wudhu kita sudah membasuh kedua tangan. Sebagaimana itu kan hukumnya sunnah. Tapi dengan catatan kalau memang di tangan ini tidak ada najisnya atau tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air. Kalau ada najisnya, waslul kaffain, membasuh kedua tangan bukan sunnah lagi, tapi menjadi wajib. Kalau di tangan ini ada hal-hal yang menghalangi sampainya air, sampainya air menjadi penghalang, maka bukan cuma sekedar sunnah, tapi bisa menjadi wajib membasuh kedua tangan terlebih dahulu. Terus berikutnya, kenapa? Apa sih hikmahnya? Ketika kita mau wudhu kok dianjurkan atau sunnahnya kumur-kumur terlebih dahulu? Ternyata hikmahnya adalah likalami rabbil alamin. Mulut kita dalam keadaan harum, siap untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya orang mukmin itu bisa komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala ketika berada di surga. Paham ya? Ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya umat muslim, umat mukmin itu bisa komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala ketika besok berada di surga. Bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa komunikasi. Makanya kalau sekarang ada sebuah kelompok, kadang ada kelompok yang mengaku seakan-akan tasawuf, bersih hatinya, dia mengklaim dirinya bisa bermimpi dengan Allah Ta'ala atau bisa komunikasi yaqdoh au namam, ru'ya au yaqdoh, baik mimpi atau secara sadar. Itu sebuah kelompok yang sangat keluar dari ajaran syariat. Paham ya? Kadang ada yang mengaku saya itu suci, bersih, dan melihat langsung bertemu dengan Allah Ta'ala. Itu sebuah ajaran yang sesat.
keluar dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Karena kita meyakini umat mukmin itu, umat muslim bisa ketemu dengan Allah besok di surga. Maka ketika Ramadan biasanya di masjid-masjid liso ini farhatan, orang yang puasa mempunyai dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar, satu kebahagiaan ketika dia mau berbuka puasa. Masya Allah ya. Mulai pagi, siang lapar, pas sudah mau menjelang maghrib kita sangat bahagia karena mau menghabiskan makanan minuman yang sangat banyak. Wa farhatun indal liqa'i rabbih. Nah, ini. Dan kebahagiaan yang lain ketika mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala besok di dalam surganya. Amin Allahumma amin. Nah, itu mulai sekarang kita sudah menyiapkan dengan makmadoh ketika kita mau wudu, kumur-kumur terlebih dahulu. Berikutnya istinsyak. Dalam fikih juga dianjurkan istinsyak, menghirup air melalui hidung. Apa hikmahnya? Hikmahnya disamih rawaihil jannah, bahwasanya hidung kita sudah siap untuk mencium bau-bau surga. Mulai sekarang sudah disiapkan dengan cara istinsyak, bahwasanya hidung kita ini siap untuk mencium bau-bau yang ada di surga, yaitu dengan cara istinsyak mulai sekarang. Terus berikutnya waslul wajhi. Kalau tadi kesunahan waslul yadain, membasuh kedua tangan itu sunnah, kumur-kumur sunnah, dan juga menghirup itu sunnah. Sekarang yang wajib dalam membasuh wajah, apa sih hikmahnya? Kalau kemarin ya hikmahnya di anggota tertentu, karena memang anggota-anggota ini yang memang biasanya berbuat dosa. Selain itu ada hikmahnya. Kenapa dalam wudu kok disyariatkan membasuh wajah? Ternyata linnadhri ila wajhillahil karim. Mulai sekarang kita membersihkan, mensucikan wajah kita semata-mata persiapan untuk memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Berikutnya disyariatkan membasuh kedua tangan. Ini juga fardunya wudu. Selain yang kemarin, juga ada hikmahnya bahwasanya tangan kita ini semata-mata sudah siap untuk memakai gelang yang ada di surga. Itu. Berikutnya disyariatkan mashur ra'sih, mengusap sebagian kepala kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau yang lain mengusap semua kepala, harus rata kalau mazhab yang lain. Apa sih hikmahnya? Hikmahnya bahwasanya kita sudah siap mulai sekarang memakai mahkota yang ada di surga. Ini tidak mustahil. Sebagaimana dulu ada cerita Suroko ya. Jadi waktu Suroko itu belum masuk Islam, dia siap untuk mengejar Nabi karena mendapat hadiah yang besar. Nah, Suroko, tapi dengan beberapa faktor peristiwa akhirnya kudanya jatuh dan seterusnya, akhirnya tidak bisa. Padahal Suroko itu adalah orang Arab Badui yang terkenal mengendarai kuda paling cepat. Jadi akhirnya nggak bisa mengejar dan menangkap Nabi. Terus singkat cerita, pernah Nabi menyampaikan bahwa suatu waktu Suroko akan memakai mahkotanya raja. Nah, ini sangat mustahil. Masa ada orang desa bisa memakai mahkotanya seorang raja? Nabi menyampaikan pada waktu hidup, tapi ini terjadi ketika Suroko masuk Islam dan ikut berperang, dan memang benar pada waktu itu rajanya kabur. Dan ketika ditaklukkan oleh umat muslim dan Surokoh oleh sahabat pada waktu itu diberi ini, sementara dipakaikan mahkota raja. Terbukti apa yang disampaikan Nabi. Sama dengan kita,
Jadi tidak menutup kemungkinan mulai sekarang kita sudah menyiapkan bahwasanya saya sudah siap untuk memakai mahkota-mahkota yang ada di dalam surga dengan melalui melakukan kesunahan kewajiban yaitu mashur ro'si ketika wudhu, yaitu mengusap sebagian kepala. Berikutnya kesunahan ini dalam wudhu kita disunahkan mashul udhunain, mengusap kedua telinga. Apa sih hikmahnya? Hikmahnya lisimai kalami rabbil alamin, bahwasanya kedua telinga kita ini siap untuk mendengarkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir, ini kewajiban wudhu atau fardhunya wudhu yaitu membasuh kedua kaki. Apa sih hikmahnya? Hikmahnya yaitu bahwasanya kaki kita ini siap menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Menurut kitab ini, menurut kitab I'anatut Thalibin, bukan menurut Ustaz Zainal, menurut kitab I'anatut Thalibin, kitab yang menjadi rujukan di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia.